sudah mengkomunikasikan nih, terus dapat responnya apa gitu Iya. kan. Itu kan jadi ladang buat kita memahami. Ah. Nih, oh tadi waktu gue kayak begini responnya dia kayak gini. Nah, kita kan bisa ngasih feedback lagi. Di situ namanya komunikasi dua arah. Terjadi feedbackan gitu loh, nggak iya, cuman iya. one way communication. Jadi harus juga saling dengar dan saling ngerti juga ya, maksudnya antara si dua Iya, orang ini gitu. mulai aja dari kita dulu. Kita mau mendengarkan feedbacknya dia nih. Misalnya feedbacknya dia ternyata, iya deh sayang, misalnya kamu kayaknya kelihatan agak makaran dikit. Misalnya Agak kayak gemil gitu, gitu. agak gemil dikit gitu. Tapi apa namanya, dia langsung cek nih, kitanya nih langsung cek gitu ke dalam. Gue merasa terganggu gak sih Gue dibilang gemil dengan jawabannya dia? Tapi akan lebih bagus nih misalnya, kan cowok-cowok juga mungkin udah pada belajar dong ya. Belajar apa? Belajar untuk memberikan feedback yang kayak gitu. Karena kan pertanyaan-pertanyaan tepi jurang ini sepertinya bukan cuma satu cewek yang sudah melakukan jadi ya. cowok-cowok yang mungkin berpengalaman harusnya udah tahu tuh Harusnya udah tahu. apa yang dilakukan ya. Iya, bener banget. Nah, jadi itu tuh yang kadang-kadang kita bisa pakai itu untuk ngecek ke dalam. Kita ngecek terus responnya kita. Kayak ini emotional level gue pada saat ini dari 1 sampai 10 mendengar dia memberikan feedback itu seperti apa. Atau misalnya si cowoknya, ya udah kamu makan yang apa yang bisa bikin kamu enakan misalnya kan gitu kan jadinya iya. kita juga langsung beri iya ya makan apa ya enaknya ya gitu kan jadinya dua-duanya jadi bertumbuh ya nggak sih? Iya benar, berarti memang kunci awalnya adalah kita tahu kebutuhan kita itu sendiri loh. Masalahnya itu kadang banyak orang yang taunya kebutuhan ego bukan kebutuhan dalam dirinya. Iya, kebutuhan sama keinginan. Ya ekspektasi tadi, makanya ekspektasi lagi, balik lagi, terus balikin lagi. Kita tahu kita mau dengerin orang apa enggak, karena biasanya dalam sebuah relationship yang akhirnya jadi shit, itu kebiasaannya adalah kita lebih pengen didengar ketimbang mendengarkan. Ya kalau kayak gitu kasih disclaimer dulu berarti kan, gue mau mencurahkan isi hati nih gitu kan, lagi pengen didengar ini, kebutuhan gue ini gitu ya. Iya, itu kalau lagi ngomongin tentang ekspektasinya. Tapi yang bisa membuat kita akhirnya bisa bertumbuh pun ada si aspek yang tadi. Kan kita dikasih telinga 2 nih ya Jen ya, bukan cuma 1 ya kayak bibir ya, mulut yang 1. Iya mulut 1 kan? Iya mulut 1, telinga 2, gunanya berarti untuk apa? Gunanya untuk apa? Mendengar lebih banyak, mendengar lebih dalam. Dan ternyata sensori untuk mendengar itu atau listening, aku bilangnya apalagi kita nih, tuh dilatih banget di sini nih untuk mendengarkan, mindful listening, active listening gitu. Jadi benar-benar tidak hanya mendengar pakai telinga, pakai sensori, indera sensorinya kita untuk mendengar, tapi juga mendengar pakai mata, mendengar pakai hati, mendengar pakai pikiran. Sebenarnya paling fair tuh ya menurutku mendengar pakai mata loh. Ketika mendengar pakai ini udah disambungin ke sini dan ke sini hanyut. Yang ini suka lupa gitu. Padahal kan maksudnya kayak ada body language yang bisa kita baca kan, ada sign-sign, ada simbol yang bisa kita baca juga gitu dari sini. Iya. Iya benar. Dan buat aku sih ini tips yang paling sering aku praktekkan biasanya di dalam session, karena kita sudah dilatih ya untuk mendengar. Jadi biasanya paling efektif itu adalah ketika kita berusaha untuk menjadi orang itu, partner kita, pasangan kita. Tapi ada loh Mbak Novi, ini gue jadi kayak gibah ya. Ada loh yang kadang tuh suka dengar nggak sih, tuh mungkin teman-teman suka dengar atau mungkin mengaplikasikannya ke diri sendiri. Kadang misalnya nih ada satu orang nyebelin lah misalnya, atau misalnya pacar kita nyebelin atau sahabat kita nyebelin, terus suka ngomong gini, denger gini kayak sih kayak, ih kalau gue jadi dia tuh ya, gue sih nggak akan tuh kayak gitu. Itu kan seakan-akan berasa bahwa kalau kita tempat dia, kita tidak seperti itu, dan akhirnya menghilangkan empatinya kenapa dia bersikap yang lain daripada pilihan kita. Iya, itu kan karena kita ketika kita memposisikan diri kita di dia masih tetap pakai ego kita.
Nah itu tuh yang harus hati-hati kan berarti. Iya, gitu. itu kita mesti pakai ego kita nggak bener-bener jadi dia, karena kalau kita bener-bener being orang ini, kita jadi tahu, oh dia nih ngomong kayak gini tuh karena ngerasain ini sebenarnya, apa sih yang dia rasain ya, gitu, apa ya yang dia butuhkan ya, gitu. Entah somehow tuh kita dapet aja kok vibrasinya atau frekuensinya, kadang-kadang dapet tuh. Ketika kita benar-benar being jadi dia, bukan ego loh. Ini harus di-note banget nih. Being her or being him gitu. Kita Iya. benar-benar jadi orang itu di posisi itu. Benar-benar like kayak memposisikan aja diri kita. Oh, nggak pakai ego ya. Karena kalau ego tadi kan masih harapannya masih dari diri kita sendiri. Harapannya kita mendapatkan respon Ekspektasi ini, lagi. dapat respon ini, dapat feedback ini dari dia. Karena kan tadi kan jawabannya kayak gitu tadi. Iya, Kalau gue jadi dia, gue nggak akan kayak gitu. Itu kan berarti kan ada ekspektasi dia mendapatkan feedback yang lain, tidak benar-benar menjadi orang itu. Kalau kita benar-benar jadi orang itu, kita akan ada di posisinya orang itu, dan cara berpikirnya bukan tentang memikirkan feedback orang itu, tapi kita tuh benar-benar yang kayak gini. Kenapa ya gue tadi merespon seperti itu? Ketika kita jadi orang itu gitu. Iya, Ketika kita memposisikan apa yang sebenar-benarnya gue rasain ketika gue sampai merespon orang atau memberikan feedback kepada orang kayak gitu. Nah itu jarang, Jan. jarang. Itu kan deep banget gitu loh, karena orang kan biasanya sampai selevel ego dulu ya gitu. Ya iyalah, kan ego kan maunya yang nyaman-nyaman aja, Iya. yang aman-aman aja, Yang mau suffering, yang kan? baik-baik aja, Sedangkan relationship itu yang ada indah-indah cycle, aja. ya kan ada cycle gimana kita suffering, gimana kita berproses, dan gimana kita bertumbuh gitu. Aku bilang relationship itu akhirnya bisa menjadi sebuah fruitful relationship yang menurutku bisa transformatif banget, karena akhirnya ketika kita mengalami krisis tuh mau nggak mau kita akan balik lagi ke dalam, ke diri kita sendiri. Kita mau tahu jadinya sebenarnya mau gue apa sih, sebenarnya apa sih yang bisa diperbaikin, apa sih yang bisa bikin ini berhasil gitu. Tapi sebuah balik hubungan. lagi nggak sih Mbak Novi? Maksudnya balik lagi kayak waktu itu di episode sebelumnya kita pernah bilang bahwa ketika kita mau bertransformasi ya kan, dari si relationship menjadi yang bertumbuh, itu ada sisi maunya dulu kan. Iya, mau apa enggak? Ya kan tadi. Jangan terjebak dalam si shitnya doang. Iya, gitu. itu kan seneng banget soalnya kan. Biasanya emang harapannya adalah ketemu sama pasangan yang again ekspektasi lagi ideal dengan berbagai macam karakter, parameter, standar, bla 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 bla. Hello bestie, kamu bukan putri tidur yang akan disamperin si pangeran yang akan mencium sampai kamu bangun. Kamu harus menjadi warrior buat diri sendiri ya kan. Kamu yang harus bangunin diri kamu sendiri, bestie. Yes, bener banget. Tapi seru banget loh obrolan kita hari ini. Seru ya. Dan mungkin semoga teman-teman tuh bisa banyak relate dan banyak belajar. ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung dalam fase kehidupannya, mungkin teman-teman bisa langsung kontak ke kita ya Mbak Novia ke Sanggar Jiwa Bertumbuh. Mungkin bisa ceki-ceki di Instagram kita di sini. Mbak Novi juga thank you banget buat sharingnya. Jangan hari lupa ini. subscribe, like, dan komen juga nih. sama ini Jan. Apa? Aku tuh kadang-kadang penasaran. Sebenarnya bisa jadi loh teman-teman di luaran sana tuh pengen kita tuh ngebahas something yang mungkin relate gitu. Mereka pengen denger apa gitu, jangan cuma kan kita soalnya tadi kita bilang kita mau mendengar ya. Iya, Kita mau mendengar loh. Kita mau mendengar loh. Tapi teman-teman bisa Kita mau mendengar, mau membaca. Jadi mungkin silahkan. teman-teman bisa kasih komen yang kayak bahas ini dong, bahas itu dong, bahas Ya. apa. Bisa di komen, bisa juga di DM di Instagram kita, di komen di Instagram kita ya kan juga bisa. Intinya ya teman-teman, kalau kita ngomongin tadi relationship yang tadi, aku mau ngingetin aja nih sebagai recap supaya teman-teman gak lupa, karena tadi kita ngomongnya terlalu panjang gitu ya. Aku mau coba recap aja, bikin short aja life hack buat si relationship. Butuh. Orang bilangnya tips and trick, ya memang gak ada yang tips and trick yang singkat. Teman-teman perlu berproses, betul. Tapi paling tidak
teman-teman bisa highlight gimana caranya dalam sebuah relationship kita tetap bisa bertumbuh untuk memperbaiki relationship-nya kita sendiri terhadap diri kita. Inner relationship. Salah satunya adalah dengan kita tahu kebutuhannya kita apa, kita tahu, kita aware, dan mau akhirnya mengkomunikasikan kebutuhan itu. Itu yang jarang sekali orang bisa dalam berpasangan meskipun sudah nenek-nenek dan kakek-kakek. Masih banyak komunikasi tuh emang masih banyak yang suka pakai diem-dieman, silent treatment, bla bla segala macam gitu ya. Ngambek-ngambek gitu tuh karena nggak pernah mengkomunikasikan needs-nya gitu, dan itu adalah ujung dari perpecahan sebenarnya. Tuh kan, nggak ada yang mau ditinggalkan, makanya dikomunikasikan. Ya, itu. Terus akhirnya dari situ kita bisa sadar bagaimana caranya kita lebih bisa mengelola ekspektasinya kita. Karena kita nggak mungkin bisa berharap sama orang lain. Hanya diri kita yang bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri dan harapan-harapannya kita gitu. Karena kita ngarepin orang lain juga belum tentu orang lain bisa nge-fulfill needs itu kalau kita sendiri nggak bisa belajar memenuhi itu. Ujung-ujungnya kita nyari terus di luar gitu ya, nggak bisa fulfill itu sendiri. Terus udah gitu mau mendengar, lenturkan ego dan mau mendengar lebih lagi, tidak hanya pakai telinga tapi juga pakai indera sensori yang lain. Terus yang terakhir tadi aku belum sempat sebutin, salah satunya tuh kita tahu batasannya kita. Know our boundaries itu penting banget, apalagi untuk sebuah healthy relationship. Karena kalau misalnya kita ngerasa keganggu, kita ngerasa kita nggak nyaman, ada yang rasanya nggak enak, kalau kita nggak tahu itu, ujung-ujungnya balik lagi kita nggak bisa mengkomunikasikan itu dan akhirnya bubar jalan, makin berasa shit aja lagi gitu Besti. Thank you Mbak Novi untuk recapnya, life hacknya ya kan. Sama-sama. Kalau gitu kita ketemu di minggu depan, episode yang berikutnya ya.